Imam As-San'ani dalam kitab Subul Salam mengutip hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, orang yang melakukan syubhat ibarat orang yang mengembala kambing di tepi jurang. Dalam teks lain disebut di pinggir-pinggir pagar larangan. Sehingga ini dikhawatirkan kambing itu jatuh ke dalam jurang, dikhawatirkan kambing itu melewati pagar larangan tersebut. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, alhamdulillahirabbil alamin. Rumah Sakit Yarsi kini mendukung, mensupport program-program dari Smart Skill School, mencerdaskan bangsa. Rumah Sakit Yarsi adalah rumah sakit syariah pertama di Jakarta, dan mungkin di beberapa daerah lain sudah ada beberapa, tapi di Jakarta yang pertama dan masih satu-satunya. Semoga akan diikuti oleh rumah sakit lainnya. Dan tentunya kita bertanya-tanya juga. Pertama saya langsung bertanya, apa sih bedanya rumah sakit syariah dengan rumah sakit biasa itu? Dan ada jawabannya. Kita tunggu di episode-episode selanjutnya. Nah, sekarang mari kita lanjut dengan Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, alhamdulillah. Ustadz, kita kalau mencari rezeki selalu mencari rezeki yang barokah, kan? Betul. Betul. Tapi apa sebenarnya rezeki yang barokah itu intinya, Ustadz? Nah, rezeki itu udah ditakar, nggak bakal ketuker. Yang membedakannya adalah apakah rezeki itu halal atau haram, dan apakah rezeki itu barokah atau tidak barokah. Nah, ini. Mengapa demikian? Karena kalau rezeki itu haram, ya udah pasti nggak bakal barokah. Tapi kalau rezeki itu halal, maka masih ada dua kemungkinan lagi. Bisa barokah, bisa nggak barokah. Itu. Yang kita harapkan, yang kita dapatkan dari Allah itu adalah rezeki yang halal dan barokah. Makna barokah ini adalah 3. Yang pertama, dia memberikan ketenangan hati. Nah ini. Jadi kita rezeki itu tenang, damai rasanya. Yang kedua, kita merasa selalu cukup dengan rezeki yang ada. Dan yang ketiga, kita merasakan manfaatnya yang jauh lebih besar daripada nominal rezeki yang kita terima tersebut. Nah ini. Sebaliknya, rezeki yang tidak barokah, walaupun halal, maka kita akan ketemu 3 hal kebalikan dari rezeki yang barokah tadi. Kita dapat segitu-segitu juga, tapi hati kita nggak tenang. Yang kedua, kita dapatnya segitu-gitu juga, tapi kita nggak puas, nggak pernah puas. Dan yang ketiga, selalu merasa kekurangan lah. Yang ketiga, walaupun kita dapatnya segitu-gitu juga, manfaatnya itu ya segitu itu. Nah, pernah kan kita dapat duit misalnya 100.000 itu. Tapi 100.000 itu, kalau barokah, kita merasakan manfaatnya lebih besar dari 100.000. Tapi kalau 100.000 itu kita dapatkan, manfaatnya habis begitu aja, kan pernah kan dapat duit, terus ya gitu aja, selesai ya. Walaupun yang kita dapat halal, itu yang enggak barokah. Jadi kita coba upayakan minta sama Allah agar kita diberikan rezeki yang halal pertama. Dan yang kedua, kita minta rezeki yang halal. Itu pun adalah rezeki yang barokah. Baik, David. Baik, Ustadz. Namun demikian, Ustadz, tengah-tengahnya subhat ini kan sulit buat kita untuk mengetahuinya. Itu gimana caranya, Ustadz? Nah, ini ada hadisnya lagi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadisnya sahih, terkenal sekali. Rasulullah SAW mengatakan, al-halalun bayyinun wa haramun bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma mutasyabihat. Dan di antara yang 2 jelas halal, jelas haramnya ini, ada yang mutasyabihat, ada yang samar-samar. Nah, kita dalam hadis tadi juga sebut, sebaiknya menghindari yang samar-samar ini, karena kita nggak berasa nanti tahu-tahu jatuh ke dalam yang syubhat, jatuh ke dalam yang haram. Syubhat itu bukan haram. Syubhat itu nggak halal, nggak haram. Karena al-halalun bayyinun wa haramun bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Syubhat bukan halal, bukan haram. Dia adanya di tengah-tengah. Tapi kalau kita membiasakan diri dengan yang syubhat, maka khawatir kita nanti akan
terjatuh ke dalam jurang. Sama seperti kambing yang digembela di pinggir jurang, dia belum jatuh ke jurang. Tapi kita khawatir, dak-dikduk tuh. Jangan-jangan meleset, dia jatuh ke dalam jurang. Oke? Nah, inilah sebetulnya yang dilakukan, yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Syarah Nawawi li Muslim. Jadi hadis yang ada di kitabnya Imam Muslim itu dibuat penjelasannya oleh Imam Nawawi, namanya Syarah Nawawi li Muslim. Imam Nawawi mengatakan ada dua kelompok orang yang suka melakukan syubhat. Nah ini. Kelompok orang yang pertama adalah orang yang tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Dia ilmunya nggak nyampe. Dan dia pun tidak memperdalam mencari tahu tentang mana batasan halal, mana batasan haram, sehingga tahulah mana batasan yang syubhat. Nah, orang inilah, orang jenis pertama ini, karena ketidaktahuannya di mana batas-batasnya halal, haram, dan syubhat, dia akan bisa terjerumus ke dalam syubhat, dan secara tidak sadar akhirnya dia masuk ke dalam yang haram. Karena dia memang tidak tahu persis apa batasan halal, batasan haram, dan batasan syubhat. Jenis orang yang kedua, ini lain. Ini adalah orang yang tahu persis apa itu halal, apa itu haram, apa itu syubhat. Nah, ini jenis orang yang kedua. Jadi dia tahu persis apa yang halal, tahu persis. Mana yang haram, tahu persis. Dan dia tahu mana yang syubhat. Karena dia tahu bahwa yang syubhat itu tidak haram. Nah ini. Karena dia tahu bahwa yang syubhat itu tidak haram, ya dilakuin aja yang syubhat. Toh saya tahu syubhat itu tidak haram. Nah, inilah jenis orang yang kedua menurut Imam Nawawi. Karena dia telah membiasakan dirinya melakukan hal-hal yang syubhat. Karena dia tahu persis syubhat itu tidak haram. Maka dia akan terbiasa. Nah, setan lebih pintar dari kita. Umurnya udah jauh lebih tua dari kita. Benar nggak? Jadi dia tahu persis gimana caranya mengelabui manusia. Sehingga yang haram itu kelihatan baik. Nah, sehingga jenis orang yang kedua ini pun nanti akan terjerumus ke dalam yang haram karena sudah terbiasa melakukan yang syubhat itu walaupun dia tahu persis itu syubhat. Ini sebabnya sebetulnya kalau kita lihat ya di dalam fatwanya Majelis Ulama Indonesia itu makanan, walaupun dia nggak mengandung unsur babi sekalipun, tapi kalau dikasih nama atau dikasih rasa babi, misalnya kita ngomong bakso sapi rasa babi ya ini, atau dia namanya dia mie ayam, tapi namanya mie ayam babi, nah gitu. Ini menurut fatwanya Majelis Ulama Indonesia ini dilarang, nggak boleh, karena itu akan mengaburkan batas antara halal, haram, dan syubhat. Nah, oleh karena itu, marilah kita hidup kita ini kita jalani dengan baik. Kita cari rezeki Allah dengan cara yang halal. Kalau kita cari rezeki dengan cara yang halal, kita akan dapat segitu. Udah ditakar, nggak bakal ketuker. Kalau kita cari ya kayak cara yang haram, ya segitu juga dapatnya. Udah ditakar, nggak bakal ketuker. Kalau kita cari dengan cara yang syubhat, ya segitu juga dapatnya. Udah ditakar, nggak bakal ketuker. Yang kita harapkan lebih dari itu, karena rezeki itu udah ditakar nggak bakal ketukar, yang kita harapkan adalah keberkahan dari rezeki tersebut. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina azabannar. Karena dengan keberkahan ini, kita dapat 3 hal tadi, insya Allah hidup kita akan tenang, selalu merasa cukup, dan merasakan dengan uang yang sama, dengan rezeki yang sama, kita merasakan manfaat yang besar. Baik, David. Nah Ustadz, apakah boleh uang dari rezeki syubhat ini kita bagi-bagikan aja Ustadz? Nah, kalau kita udah melakukan sesuatu yang syubhat, ingat ya, syubhat itu nggak halal, nggak haram. Nah, jadi ini masih bisa kita pakai nih, rezeki yang syubhat. Lakukanlah 3 hal. Pertama, segera hentikan cara-cara mendapat rezeki yang syubhat. Tinggalin. Karena setan jauh lebih pintar dari kita, jauh lebih pengalaman dari kita untuk menjerumuskan kita ke dalam yang haram. Yang pertama, tinggalkan. Yang kedua, banyak-banyak istighfar sama Allah. Agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk memilih yang halal. Bukan memilih yang syubhat.
Jadi yang ketiga ini, kita banyak-banyak buat kebaikan, kita keluarkan uang untuk membantu orang-orang yang memerlukannya, sehingga kita usahakan sedapat mungkin agar uang yang berasal dari syubhat itu tidak kita makan ke dalam tubuh kita. Ini ada suatu kisah sebetulnya. Masih ada waktunya nggak sih? Ini ada satu kisah sebetulnya. Ini adanya di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Waktu itu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an diberikan makanan oleh budaknya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memakan makanan tersebut. Oke. Ketika udah masuk makanannya, budaknya baru ngomong, "Wahai Abu Bakar, tahukah engkau dari mana asal usul makanan tersebut?" Ya nggak tahu, kata Abu Bakar. Bener ya? Budaknya ini udah masuk Islam ya, udah orang Islam nih. Jadi karena yang ngasih orang Islam, kita prasangka baik aja. Dimakan aja sama Abu Bakar makanan tersebut. Jangan kemudian budaknya mengatakan, "Wahai Abu Bakar, makanan itu aku beli ketika masa jahiliyah." Sorry. Orang ini mengatakan, ketika zaman jahiliyah, aku mempunyai profesi menjadi tukang ramal, tukang tenung, jadi dukun gitu. Nah, dari hasil pekerjaanku sebagai tukang tenung itulah, aku simpan uangnya, dan itulah dengan uang itu aku belikan makanan yang aku berikan padamu, kata budaknya Abu Bakar Siddiq tersebut. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mendengar penjelasan itu, kemudian berusaha untuk memuntahkan kembali makanan tersebut. Nah ini, sehingga beliau tidak ingin, ini dalam hadis tersebut sebutkan, Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Aku tidak ingin ada daging yang tumbuh dalam diriku ini berasal dari daging yang dari rezeki yang haram." Ini adanya dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari. Ada juga di Baihaqi. Sedemikian waroknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau tidak ingin ada sesuatu yang di dalam tubuhnya ini yang berasal dari sesuatu yang tadinya dulunya berasal dari pekerjaan yang diharamkan dalam agama Islam. Udah, pokoknya kalau udah keterlanjuran yang syubhat, ganti dengan yang halal. Udah dah gitu. Jalanin hidup dengan halal biar barokah. Kalau barokah, hidup tenang, merasa cukup, dan manfaatnya lebih besar daripada nilai rezeki itu sendiri. Gitu, Wid. Baik Ustadz, Masya Allah. Ternyata rezeki itu ada juga yang di tengahnya antara halal dan haram. Baik kita hindarkan demi kesehatan kita semua. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.